Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu. Dan alhamdulillah, program 2 bulan sampai dengan 3 bulan bisa membaca kitab gundul di Pesantren An-Nur sudah berjalan sejak tahun 2014. Dan alhamdulillah tingkat keberhasilannya mendekati 100% bagi orang yang memiliki kecerdasan rata-rata dan bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Adapun yang enggak mencapai target, yakni 2 sampai 3 bulan belum bisa membaca kitab gundul, itu ada 2 faktor yang utama, di antaranya yang pertama, kurang sungguh-sungguh. Yang kedua, daya ingat dan daya pahamnya yang lemah. Santri dan pelajar yang datang ke Pesantren An-Nur untuk mengikuti program 2 sampai 3 bulan bisa membaca kitab gundul mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Dari Aceh, Sumatera, DKI Jakarta, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Santri dari luar negeri yang datang ke An-Nur untuk ikut program akselerasi bisa membaca kitab gundul dari Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dari 5 negara, yang terbanyak adalah yang dari Malaysia, terbanyak kedua adalah dari Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat bisa membaca kitab gundul. Untuk bisa membaca kitab gundul ada 3 syarat yang utama. Syarat yang pertama, hafal dan faham kaidah nahwu shorof. Untuk bisa membaca kitab dengan benar, maka syarat ini tidak bisa ditawar, yakni hafal dan faham kaidah nahwu shorof. Kalau ingin cepat bisa membaca kitab gundul atau kitab tak berbaris atau kitab kuning, maka syarat ini segera ditunaikan, yakni hafal dan faham kaidah nahwu shorof. Bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya mudah, tinggal diulang dan diulang dan diulang. Syarat yang kedua adalah hafal banyak kosakata. Untuk bisa memahami teks dengan baik adalah harus hafal kosakata. Bahkan di beberapa bab nahwu ini sangat terpengaruh dengan kosakata dalam penentuannya. Misalkan dalam masalah hal, tamyiz, maf'ul mutlak, mustasna, dan yang lainnya. Untuk itu, kosakata mesti diperhatikan dengan baik. Bagaimana caranya? Adalah dengan menghafal teks yang sudah jadi, itu akan lebih mudah. Atau ketika kita membaca kitab atau dibacakan kitab oleh ustadz-ustadz kita perhatikan dengan baik kosakatanya. Kita perlu sekitar 1.500 kosakata sampai dengan 3.000 kosakata untuk jalan dalam membaca kitab tak berbaris. Syarat yang ketiga adalah banyak praktik. Setelah teori nahwu dan shorof hafal dan paham ditunjang dengan banyak kosakata, maka syarat yang ketiga ini harus dipraktikkan, harus diterapkan, yaitu banyak praktik. Praktik apa? Praktik membaca kitab. Praktik membaca kitab tak berbaris, entah itu secara mandiri atau nanti disetorkan kepada ustadz. Dengan banyak praktik, maka nanti akan banyak kemudahan atau akan banyak pengalaman. Kemampuan akan meningkat. Karena kemampuan membaca kitab sama dengan kemampuan yang lain, seperti naik sepeda motor, naik sepeda ontel, bermain bola, atau yang sejenisnya. Semakin banyak praktik, maka akan semakin mahir.
3 strategi percepatan bisa membaca kitab gundul. Untuk bisa mencapai dalam masa 2-3 bulan bisa membaca kitab gundul, Pesantren An-Nur menerapkan 3 strategi. Yang pertama adalah fokus. Maksud fokus di sini adalah menggunakan waktu untuk pelajaran nahwu, shorof, kosakata, dan yang berkaitan dengannya lebih banyak daripada pelajaran lainnya. Karena waktu sedikit dengan fokus, hasilnya banyak, dan waktu banyak tanpa fokus, hasilnya sedikit. Contoh nyata, jutaan pelajar yang sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun, di SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Tapi hasilnya sangat memprihatinkan. Apanya yang kurang tepat? Yang jelas bukan guru, pelajar, buku maupun lingkungannya, tapi karena tidak fokus. Terlalu banyak pelajaran. Untuk itu, pelajaran nahwu mesti difokuskan. Komposisinya kurang lebih seperti ini. Nahwu shorof selama 6 jam, kemudian pelajaran lainnya hanya 2 jam. Sehingga 75% untuk nahwu shorof kosakata dan yang berkaitan dengan ini, 25% untuk yang lainnya. Yang kedua adalah banyak latihan. Tidak sekedar fokus, tapi harus banyak latihan. Berkaitan dengan nahwu dan shorofnya, latihan teori maupun latihan praktek mesti diperbanyak. Karena apa? Kemahiran seorang sebanding lurus dengan kualitas dan kuantitas latihan. Kemahiran seorang sebanding lurus dengan kualitas dan kuantitas latihan. Kemahiran seorang sebanding lurus dengan kualitas dan kuantitas latihan. Kata-kata ini, kata-kata yang luar biasa, mesti disampaikan berulang-ulang kepada para pelajar, kepada para santri. Sehingga mereka ketika menjalankan latihan akan penuh dengan kesemangatan. Yang ketiga adalah buku-buku yang mudah dan aplikatif. Untuk cepat bisa membaca kitab gundul, strategi yang ketiga adalah menggunakan buku yang mudah dan aplikatif. Karena tabiat manusia itu adalah suka kepada yang mudah. Maka desain buku, Tabir Nahwu Al-Fatih dan Tasrif dan Ilal Al-Fatih ini adalah kemudahan. Aspek kemudahan dan aplikatif. Mudah untuk dipraktekkan, mudah untuk diterapkan dalam pembacaan kitab. Ada 4 buku utama yang kami pakai, yang di Tabir Nahwu Al-Fatih, Tasrif dan Ilal Al-Fatih, Lentera Santri, dan Al-Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan pencapaian. Untuk mencapai target 2-3 bulan bisa membaca kitab gundul ada 2 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Isi tahap persiapan ini adalah berupa pengarahan, kemudian pelaksanaan adalah penyampaian teori, kemudian yang berikutnya adalah penyampaian praktik. Tahap persiapan berupa pengarahan, isi dari pengarahan adalah fadilah ilmu, kemudian ada belajar, strategi belajar, dan seputar pesantren. Tahap persiapan ini sangat penting. Yang pertama berkaitan dengan fadilah ilmu. Karena ada sebagian pelajar atau santri yang datang ke pesantren belum punya minat yang kuat. Belum hadir dalam dirinya fadilah ilmu. Mereka mungkin datang karena pengaruh orang tua atau karena pengaruh teman. Sehingga santri yang belajarnya masih karena faktor luar ini akan rentan tidak selesai, rentan tidak betah, rentan bikin ulah. Untuk itu, dalam masa pengarahan ini diberi materi fadilah ilmu. Kemudian ada belajar. Ada belajar sangat penting. Keberhasilan seorang dalam belajar ditentukan dalam adab dalam belajarnya itu. Kemudian yang ketiga, strategi belajar. Di samping ada belajar, juga perlu dibekali strategi belajar. Cara belajar yang tepat. Cara belajar yang cepat. Cara belajar yang baik. Ini diberikan pada masa pengarahan. Kemudian yang terakhir adalah seputar pesantren. Kehidupan di pesantren, lingkungan pesantren, dan sekitar pesantren. Alokasi waktu untuk fadilah ilmu kurang lebih 4 jam.
kemudian untuk ada belajar 2 jam, strategi belajar 2 jam, dan seputar pesantren 2 jam. Untuk waktu ini bisa fleksibel, bisa ditambah ataupun bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Tahap pelaksanaan. Teori 6 pekan, kemudian praktek selama 5 pekan. Dalam tahapan teori, Nahwu 2 jam per hari, Shorof 2 jam per hari, Bahasa Arab 1 jam, setoran hafalan 1 jam. Setoran hafalan di sini adalah menyetorkan hafalan Nahwu dan tasrif atau Shorof kepada Ustadz. Selama 6 pekan ini akan memakan waktu 216 jam. 6 jam per hari kali 6 hari per pekan kali 6 pekan, sehingga tercapai 216 jam. Setelah tahapan teori selesai, masuk kepada tahapan praktik membaca kitab kuning atau kitab gundul. Untuk persiapan setoran, yakni para santri menyiapkan bacaan selama 3 jam, kemudian setoran baca di hadapan Ustadz memakan waktu kurang lebih 4 jam, sehingga akan mencapai 210 jam selama 5 pekan. 7 jam kali 6 kali 5 sehingga mencapai angka 210 jam.